Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Hidayat, kelas non-reguler semester 2, mata kuliah Hukum Pidana. Dosen Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH. Asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Tugas review pertemuan ketiga Hukum Pidana. Bab 2, tindak pidana strafbaar atau delik. Tindak pidana yang juga dalam bahasa Inggris disebut strafbaar atau dalam bahasa Belanda disebut delik. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret. Pertama, adanya kejadian tertentu yang kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu. Maka kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu digunakan peristiwa, sebagaimana halnya dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar sementara dahulu yang memakai istilah peristiwa pidana, sebab menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana. Istilah ini lebih banyak digunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lainnya. Alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Selanjutnya, yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contohnya, yang ke-1, Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dan lain-lainnya. Pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana, criminal acts, pertanggungjawaban pidana, atau criminal responsibility atau criminal liability. Menurut Simons, ada dua pandangan, yaitu satu, terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Yang kedua, pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Dan pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana terbagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama, unsur objektif yang terdiri dari A. Perbuatan atau kelakuan, B. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, C. Unsur melawan hukum, D. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, E. Unsur yang memberatkan, F. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Selanjutnya, nomor 2, unsur subjektif terdiri dari A. Kesengajaan atau fokus atau offset, B. Kealpaan atau kulfa,
C. Niat atau forenemen. D. Maksud atau oakmark. E. Dengan rencana terlebih dahulu atau direncanakan atau made for beda. T. Red. F. Perasaan takut atau fresh. Unsur pidana mempunyai pengertian yang luas terdiri dari A. Bagian delik atau B. Standalone van het delik meliputi terdapat dalam rumusan delik. Penuntut umum harus mencantumkan surat dakwaan. Harus dibuktikan di pengadilan. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa atau vrijspraak. B. Elemen atau unsur delik. Elemen van delik meliputi tidak terdapat dalam rumusan delik, hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang terakhir, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum atau onslag van alle rechtvervolging. Sekian resum atau review pertemuan ketiga hukum pidana yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.